di akhir hari tasyrik. Ya. Di tanggal 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Jadi tanggal 13 itu berakhirnya takbir tersebut atau tahlil tersebut atau tahmid itu dia di waktu asar di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi itu di akhir hari tasyrik tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 203 ya, apa kata Allah? Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya, berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya berzikirlah. Zikir di sini ya takbir, tahlil dan tahmid. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kata Rasul berkaitan dengan tasyrik itu? Ayyamut tasyrik, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Wa dzikrulillah. Ya, dalam riwayat yang lain. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ya, hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan dan minum. Jika ada puasa di situ, ya, tanggal 10 bulan Zulhijjah itu hari Idul Adha bagi kita orang hukum di Padang Arafah, ya, itu tidak boleh berpuasa. Ditambah tidak boleh kita berpuasa pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Ya. Kemudian hari apa itu hari tasyrik? Hari di mana kita berzikir kepada Allah. Zikir yang maksud adalah bertakbir. Dan berakhirnya takbir itu adalah pada waktu asar di hari tasyrik tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, amalan istimewa pada bulan Zulhijjah ya, itu berpuasa. Sebagaimana kita jelaskan tadi sedikit di atas tentang puasa. Ya. Tidak diragukan lagi sebenarnya ketika masuk satu Zulhijjah maka dianjurkan kita untuk berpuasa, ya, itu sebagai bentuk amal soleh kita pada bulan tersebut. Amal soleh pada waktu ya, bulan Zulhijjah atau 10 pertama di bulan Zulhijjah itu adalah amal soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan itu berpuasa sampai tanggal 9. Walaupun yang disebutkan itu 10 hari pertama, maksudnya kalau berpuasa hanya sampai tanggal 9. Sebagaimana kita jelaskan tadi 1 sampai 7 itu puasa di awal Zulhijjah. Kemudian tanggal 8 itu puasa tarwiyah namanya, hari tarwiyah. Ya. Tanggal 9 itu puasa Arafah itu ya. Ya. Maka disukai juga memperbanyak puasa di hari-hari sebelumnya. Ya. Yaitu maksudnya di hari-hari sebelumnya itu tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 7 dan tanggal 8 itu. Tapi disunnahkan kita ya terkhusus di bulan di tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Itu sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena puasa di tanggal 9 Zulhijjah itu adalah puasa yang bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Walaupun ada ganjaran-ganjaran tersendiri seperti puasa di tanggal 8 di hari tarwiyah itu ada khusus hadisnya berkaitan dengan itu. Ya, dia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tanggal 8 di hari tarwiyah itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW bisa menghapuskan 1 tahun yang akan datang. Tapi setahun yang lalu itu dihapuskan ketika berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah. Disebut dengan hari tarwiyah. Ya. Nah, ketika puasa di tanggal 9, maka di situ disebut oleh Nabi SAW bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, setahun yang telah lampau, kemudian 1 tahun yang akan datang. Kemudian, apalagi amal soleh yang kita lakukan pada bulan Zulhijjah yaitu tilawatul Quran, itu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan tilawatul Quran ini, ya, Al-Quran afdhalul dzikri. Al-Quran itu adalah dzikir terbaik. Jadi kalau haji mudah bulanan baca Quran, ya. Kalau kita sedang kesepian membaca Al-Quran, ya. Itu biasanya kegundahan kita itu bisa hilang, ya.
Karena Al-Quran itu adalah syifaa'ur rahmah. Dia sebagai obat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, buat sejuk hati. Ya, hati kita menjadi sejuk. Nah, yang paling anehnya memang di antara kita pakai kendaraan mobil misalnya. Yang dinyalain apa? Murotal memang, tapi sibuk cerita. Ya. Antara penumpang dengan supir ngobrol tapi sedang hidup murotal. Maunya kalau murotal sedang dihidupkan, sedang dinyalakan, ya cukuplah dia mendengar saja. Itu lebih baik. Kalau mau cerita ya matikan itu. Ini tidak, murotalnya terus cerita, jalan terus. Nah ini kebiasaan kita ini. Ini kebiasaan yang tidak baik sebenarnya. Ya. Ini yang dihilangkan. Ya. Jadi tilawatul Quran jika dilakukan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu, ya dia memiliki ganjaran tersendiri karena ini adalah amal soleh. Ketika Allah sebutkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah adalah amal soleh yang paling dia cintai, tentunya memiliki keutamaan. Jika Allah sudah sebutkan itu adalah amal yang paling dia cintai, dilakukan pada tempat tersebut, ya tentunya dia akan melipat gandakan amal-amal tersebut. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Sedekah, bersedekah, amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, yaitu bersedekah. Di antara ya keutamaan bersedekah adalah jika seorang yang sudah melihat ajalnya di depan mata, orang yang mau meninggal dunia itu, ya, yang yang paling dia harapkan itu dia ditangguhkan kematiannya dan dia bisa bersedekah. Makanya sedekah ini adalah termasuk amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia ajalnya hampir tiba, dia melihat kematian sudah ada depan matanya, waduh, tolong tangguhkan sebentar saja. Ya. Biar dia punya kesempatan untuk apa? Bersedekah. Makanya sebenarnya sedekah ini tentunya kepada sesama, kepada orang lain. Nah, ketika kita menolong dalam kesusahan orang lain, Allah pasti akan menolong kesusahan kita. Innallaha fi auni 'abdi maka al-'abdu fi auni 'abdi. Hamba itu senantiasa akan ditolong Allah Subhanahu wa taala selama dia menolong saudaranya. Makanya yang paling diharapkan orang yang hampir mati itu bersedekah, bukan sholat. Ya Allah, tangguhkanlah dulu kematianku, aku mau sholat enggak, tapi mau bersedekah. Ya. Apatah lagi kalau kita bersedekah di 10 hari bulan Zulhijjah itu. Tentunya dia akan memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sekaligus menceritakan saat orang menjelang kematiannya. Dalam firman-Nya itu surat Al-Munafiqun, ya. Apa kata Allah? Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini ucapan mereka. Apa katanya? Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Nafkahkanlah, sedekahkanlah, berinfaklah. Lalu orang yang menjelang ajalnya itu akan berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Sedekah, bukan ya Allah tangguhkan kematianku agar aku bisa umroh, enggak. Agar aku bisa haji, gitu, enggak. Ya. Tangguhkan kematianku agar aku bisa sholat, gitu, tapi agar aku bisa bersedekah. Ini kan berarti sedekah ini tentunya memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, sidang jemaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ya, amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah berkurban, ya. Terkhusus pada Idul Adha-nya, ya, terkhusus pada Idul Adha. Berkurban ini kan satu ibadah yang disyariatkan
ya setahun sekali. Tepatnya memang di Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Hanya setahun sekali. Tidak dianjurkan atau di hari Idul Fitri, itu kan tidak. Ya. Walaupun banyak juga yang membeli pada Idul Fitri untuk berjualbelikan, itu kan sifatnya bukan takarrub seperti yang dilakukan pada Idul Adha. Ya. Nah di sini disyariatkan hanya setahun sekali. Jadi ibadah kurban dilaksanakan oleh kaum muslimin ya setiap tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban ini ya, mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, gitu ya. Nabi Ismail. Selain itu, kurban ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya ya dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat dan menyembelihlah untuk Tuhan. Ya. Berarti menyembelih ini merupakan perintah wanhar. Menyembelih untuk Tuhan. Artinya ketika itu diperintahkan bagi yang memiliki kemampuan maka boleh ya dia melakukan itu pada tanggal 10 Zulhijjah itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang berkurban itu tujuannya bukan untuk takarruf. Iya. Macam-macam ada yang menunjukkan keriaannya dia ya. Nah, makanya sebagian orang ada yang yang mempertanyakan gitu. Bagaimana ketika Anda menyembelih itu disebutkan nama sebulan yang berkurban gitu. Ya. Maka ulama menyatakan itu diperbolehkan untuk menegaskan. Apalagi kalau sifatnya sapi. Ya. Sapi itu kan ada 7 orang yang berkurban. Nah, sebutkan biar jelas sapi yang ini yang kurban sebulan. Itu bukan bentuk riya dan itu bukan permohonan dari yang berkurban. Itu kan yang menyembelih sebenarnya yang menyebutkan. Ya. Jadi sapi yang nomor 1 ini sapi siapa? Disebutkan. Ya. Yang kedua sapi siapa lagi disebutkan. Itu bukan bentuk riya. Tapi kalau dia memang memerintahkan ini kambing itu kalau disebutkan atas nama saya. Nah ini kambing kan 3 orang. Ya. Sebenarnya tidak harus juga gitu. Tapi ya ketika dia sendiri yang menyembelih kan tidak disebutkan oleh dirinya. Tapi orang lain yang menyembelih kemungkinan itu disebutkan biar tahu ini adalah kurban dari siapa biar tidak bercampur dengan kurban yang lainnya. Itu hanya tekniknya saja. Baik. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat yang 36 ya, wa likulli ummatin ja'alna manasika ya, mansakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslamu wa basyiru al-mukhbitin. Di sini artinya dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu itulah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah hai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang ya diwajibkannya hakikatnya kurban itu kepada orang yang memiliki kemampuan. Ya. Bukan hanya sekedar disunnahkan. Kalau dia mampu dia wajib berkurban. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, setiap perintah di dalam nas itu hukumnya wajib, melainkan kalau ada dalil yang menyelisihinya. Jadi selama tidak ada dalil yang menyelisihi ya tentang perintah dalam nas tersebut, maka hukumnya wajib kembali kepada hukum asalnya. Jadi kalau Allah perintahkan, hukumnya wajib. Nabi perintahkan, hukumnya wajib. Tapi dengan catatan bagi yang memiliki kemampuan. Jangan dipaksakan. Sebagian orang ada yang memaksakan sampai ngutang. Ya, saya ngutanglah biar bisa berkurban. Ya, itu berarti nggak mampu. Atau sebagian orang mau melaksanakan haji gitu. Saya nyicil lah, ya. Saya harus menyisihkan sebagian penghasilan saya.
juta misalnya sebulan, disisihkan sama dia, ya 2 juta atau 1 juta lah, 2 juta untuk kebutuhan hidupnya. Sementara kalau nilai kebutuhannya 4 juta, ini belum layak dia menyisihkan. Boleh kita nyimpan untuk beribadah kepada Allah seperti menunaikan haji, boleh, umroh boleh, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan apabila kebutuhan kita sudah terpenuhi, jangan memaksakan diri. Ibadah itu sifatnya tidak dengan memaksa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah. Jadi tidak biarlah diirimkan makan. Ya. Udah, pokoknya irit-irit kita menyimpan nih. Ya. Enggak tahu belum sampai tujuan meninggal. Ya. Enggak bisa dia bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah, nikmati saja sudah. Jika lebih dari itu, kebutuhannya 4 juta, dapat 5, bolehlah 1 juta disimpan. Tapi yang dapatnya 3 juta, kebutuhannya 4 juta, mau disimpan 1 juta. Ya, ini tidak layak. Makanya tidak perlu dipaksa-paksakan. Ada sebagian orang yang pernah bertanya, pernah bertanya seseorang kepada saya, bagaimana hukumnya saya mau umroh, tapi saya tidak punya uang nih, tapi saya diutangkan, nanti pulang umroh baru saya bayar. Itu memaksakan diri namanya. Tidak usah. Tidak perlu kita memaksakan diri. Walaupun ibadah sifatnya dipaksa, tapi dalam hal ini ada ketentuan. Kapan kita dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah ketika kita memaksakan diri seperti itu? Ya. Bersyukur itu ya setelah Allah berikan ya nikmati. Ya. Setelah kebutuhan kita terpenuhi semuanya, ada sisa, bolehlah kita simpan. Tidak apa-apa. Jadi bolehnya menyimpan, bolehnya menyisihkan, walaupun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu setelah kebutuhan kita terpenuhi. Jangan memaksakan diri sehingga nanti seolah-olah ya, menginginkan sesuatu, dapatkan keridhaan Allah, malah Allah murka kepada kita. Ini ada buktinya. Dulu ada tetangga saya, ya, jual rumah, jual ladang. Untuk apa? Untuk berangkat haji. Ya, udah tercapai memang. Tercapai. Tapi pulang-pulang numpang. Pulang haji dia nggak ada lagi tanah. Akhirnya numpang ada tanah kosong, tanah tangganya numpang itu buat pupuk. Nah ini kan sedih kita. Itu tidak baik. Walaupun tujuan kita untuk beribadah kepada Allah, tapi tidak boleh kita memaksakan ya di luar kemampuan kita. Itu ya. Baik. Qanifiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir ya, amalan yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Dzulhijjah itu ya tentunya haji itu sendiri. Ya. Makanya orang yang berhaji itu jika hajinya mabrur, dia upahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Seperti lembaran putih yang belum ternodai. Ya. Kalau haji mabrur. Tapi untuk mendapatkan haji mabrur itu sulitnya luar biasa. Ya. Sulitnya luar biasa karena banyak sekali di antara dalam tanda kutip jemaah haji itu sendiri pun masih mengamalkan kesyirikan, masih mengamalkan perbuatan bid'ah. Jangan berbicara tentang uang yang dia bawa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, jangan lagi dari sisi uangnya gitu. Kesana saja pun sudah salah gitu. Ada orang punya niatan sudah buat rute perjalanan. Ketika saya sampai nanti saya berziarah ke makam Nabi. Ini tidak disunahkan, bahkan itu perbuatan bid'ah, munkar. Ketika diniatkan dari sini untuk datang ke kuburan Nabi, tapi kalau ke Masjid Nabawi disunahkan. Ya, disunahkan memang kita punya niatan mau ke Masjid Nabawi. Tapi kalau untuk disunahkan datang ke kuburan Nabi ini tidak disunahkan. Tapi kalau sudah sampai ke Masjid Nabawi, kebetulan lagi di situ, bolehlah kita ziarah ke makam Nabi, nggak apa-apa. Ya, ini tidak sudah dibuat rutenya dari negerinya kita sebelum berangkat sudah ada rutenya di sini. La tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Nggak boleh memperbanyak jalan melainkan hanya ketiga masjid saja. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Cuma itu.
yang boleh kita punya niatan untuk dikunjungi. Makanya jangan buat-buat niat di sini, nanti niat di sini nggak boleh. Tapi kalau sudah sampai ke situ kebetulan dekat ya nggak apa-apa, sambil ziarah. Ya. Seperti ke Masjid Kuba misalnya, kuburan Baqi misalnya, kalau dekat di sana ya bolehlah sambil gitu ya. Tapi tidak boleh kita punya niatan khusus ini. Makanya untuk mendapatkan haji mabrur itu luar biasa sulitnya, ya, sangat luar biasa sekali. Makanya untuk mendapatkan haji mabrur itu sekian juta orang yang datang ke sana, ya. Kita serahkan bahwa Allah alam berapa jumlah persentase yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala hajinya, ya. Karena mau berangkat haji saja pun sudah membuat acara-acara syukuran, ya, biar tahu orang mau berapa pangkat misalnya. Ya. Kenapa kita dapat pangkat? Orang pulang haji dia kalau nggak dikasih label haji di depan nama aja marah ya. Saya udah haji loh. Haji sebulan. Seperti itu adalah di kita. Ya. Nah itu. Jadi ini adalah satu kesalahan. Ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat mulia, bahkan termasuk rukun Islam itu sendiri. Ya. Rukun Islam itu menunjukkan haji yang terakhir ya, terima. Sementara orang tidak memahami bahwasanya haji itu bisa diterima Allah Subhanahu Wa Taala jika terbebas dari apa? Kesyirikan dan perbuatan bid'ah serta ya, biaya yang kita bawa ke sana itu adalah biaya yang bersih yang kita dapatkan dari cara yang halal, ya. Bukan dengan cara yang diharamkan. Ketika dengan cara diharamkan, ya tentunya haji kita tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sudah terpanggil, sudah sampai ke sana. Karena masalah haji ini panggilan, masalah umroh ini panggilan, bukan karena hebatnya kita, tidak. Itu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedikit cerita, ada dulu tetangga saya waktu saya tinggal di Magelang. Ya, saya 4 tahun tinggal di Magelang itu. Mungkin kalau ada orang Magelang di sini, di daerah Gerabang tempatnya, ya, desa yang kurang lebih 25 km ke puncak Gunung Merapi. Tetangga saya tuh kehidupannya hanya jual kelinci. Jual kelinci, tahu lah berapa kelinci satu ekor gitu ya. Itu pun sekali sepekan jualannya. Ya laku agak 2 atau 3 ekor kelincinya gitu ya. Kemudian di samping itu dia bersawah, petani kan. Tiap hari kerjanya telah ke sawah, bertanam padi kan. 2 kali setahun panen. Kalau dilihat dari sisi kehidupan bapak ini itu sangat sederhana sekali, tapi dia orang yang rajin ke masjid luar biasa. Jam 3 sebelum subuh dia sudah di masjid. Itu rutin dia lakukan, ya, rutin dia lakukan. Singkat ceritanya, di Jakarta ada seorang pengusaha. Dia punya anak, sudah punya usaha semua. Kemudian dia sudah punya bayar haji. Sebelum keberangkatan haji, ya, waktu haji tiba jatuh sakit bapak ini. Dibawa ke rumah sakit, kemudian dia berpesan kepada anaknya, kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia berbicara, bapak akan berangkat haji. Andai kata Allah memanggil bapak semua jadi haji, tolong carikan orang, ya, tolong carikan orang yang dia siap menggantikan bapak untuk melakukan haji, bayar semuanya, gratis kan dia. Itu kata bapak. Singkat ceritanya meninggal bapak itu, ya. Kemudian si anak-anaknya tadi ini cerita-cerita sama teman-temannya, kebetulan ada orang kayak tetangga saya. Dia cerita, bapak saya berpesan wasiatnya begini-begini. Oh, ada tetangga saya dia rajin sholat, gitu. Akhirnya didatangi ke rumah si bapak ini bilang dari Jakarta. Ditawarkanlah kalau mau berangkat haji. Bapak itu tersenyum, ya saya nggak punya uang katanya. Tidak pak, ini kami bayar semua. Bapak tinggal berangkat aja sudah. Kami yang bayar semuanya. Uang pertigaan untuk keluarga bapak tak dikasih. Bayangkan, berangkat haji tanpa ada sekedar uang, itu panggilan. Gitu. Bukan karena kayanya orang, bukan. Betapa banyak orang kaya tapi tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa berangkat haji. Ya, makanya bersabarlah, mohon kepada Allah. Ya, semoga saja dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah sudah panggil, tak ada kata yang sulit bagi seseorang tersebut untuk berangkat haji. Apapun ceritanya, ketika sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ibadah haji adalah ibadah yang paling istimewa. Bahkan yang termasuk tadi dalam rukun
rukun Islam. Bukan berarti kalau belum haji tidak sempurna Islamnya, jangan pula dianggap begitu. Ya, nanti dianggap pula wah ini belum haji belum sempurna Islamnya. Pak haji aja nanti yang sempurna jadinya. Ya, ya. Jadi itulah diantara amal-amal soleh yang bisa kita amalkan, kita tingkatkan amalan tersebut. Ya, jika Allah memberikan kemampuan di bulan Zulhijjah, karena bulan Zulhijjah ini adalah bulan istimewa dan dia termasuk salah satu bulan haram yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sampaikan di atas tadi. Itu yang barangkali ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.